Sementara itu pemirsa terjerat hutang pinjaman online yang membengkak hingga 16 kali lipat, seorang guru TK di Kota Malang, Jawa Timur dipecat dari pekerjaannya. Bahkan sang guru yang sudah 13 tahun mengajar ini nyaris bunuh diri karena tidak tahan dengan teror para penagih hutang pinjaman online. Bank-bank legit yang di kampung-kampung yang sangat dirasakan memberatkan bagi para pengusaha kecil, terutama bagi pengusaha-pengusaha yang ada di kampung-kampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Suryono. Saya lahir 46 tahun yang lalu. Letaknya di kota kecil Kabupaten Klaten antara Jogja dan Solo. Alhamdulillah saya bekerja di Kementerian Agama Kabupaten Klaten di bagian kepenyuluhan. Status saya menjadi ASN penyuluh agama Islam, jadi jabatan fungsional. Alhamdulillah saya diberikan kesempatan untuk mengabdi di Kementerian Agama untuk menjadi penyuluh. Salah satu cita-cita yang menjadikan saya sangat tertarik karena saya punya motivasi, sesungguhnya bukan motivasi, sesungguhnya hobi yang dulu sebelum saya jadi PNS terbiasa kami bergelut dengan jamaah, berinteraksi dengan masjid-masjid taklim, dan kebetulan saya diberikan kesempatan untuk menjadi abdi negara di penyuluh dan pas sesuai dengan apa yang menjadi cita-cita saya. Keinginan saya dan motivasi saya menjadi penyuluh ya, pertama saya berharap ilmu yang saya miliki itu punya manfaat bagi orang lain, sebagaimana disampaikan Rasulullah, khairunas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah orang yang punya manfaat kepada orang lain. Dan alhamdulillah itu ada dalam diri saya, artinya ada dalam keinginan saya, dan saya bisa menyampaikan ini kepada masyarakat, kepada majelis taklim untuk kemudian bisa memberikan manfaat bagi majelis taklim. Dan selanjutnya yang kedua ialah dengan saya menjadi penyuluh, tentu saya banyak berinteraksi dengan banyak orang, banyak karakter manusia, banyak model atau tipologi orang per orang. Ini tentu menjadi sebuah pelajaran bagi saya. Harus saya bersikap bijak terhadap orang lain agar kemudian dalam memberikan penyuluhan itu bisa lebih bijak untuk menarik orang lain bisa tertarik kepada agama Islam ini. Selanjutnya suka duka tentu dalam sebuah perjalanan tidak semuanya sesuatu yang menyenangkan, terutama di beberapa daerah yang dimana saya ditempatkan. Dan alhamdulillah saya berada di Kemalang. Salah satu tempat tugas saya ialah sebuah tempat yang dekat dengan Merapi, yang di situ mungkin daerahnya agak berbeda dengan daerah perkotaan. Di sini banyak hutan, banyak lika-liku, ada tebing, ada jurang, bahkan kemudian di situ ada tambang pasir yang merupakan sebuah daerah yang cukup rentan dengan bencana karena baru-baru saja 10 tahun yang lalu bagaimana erupsi Merapi itu juga dirasakan oleh masyarakat di sini. Jadi menjadi sebuah tantangan bagi saya, tapi bagi saya sesuatu yang menyenangkan karena ternyata di balik masyarakat di bawah Gunung Merapi, mereka masyarakat di sini adalah masyarakat yang sangat familiar, artinya nyedulur dengan bahasa Jawanya, sehingga kami bisa diterima. Dan kemudian saya juga banyak kenalan dengan mereka jamaah yang ada di Kabupaten Klaten. Tentu ini menjadi satu kebanggaan bagi saya. Saya bisa memberikan apa yang saya punya, dan kemudian saya pun bisa berinteraksi dengan jamaah, dan kemudian jamaah bisa menerima apa yang saya berikan. Tentu ini menjadi satu kebanggaan saya. Modal saya ialah menyedulur dengan masyarakat dan kemudian bisa berlaku bijak dengan mereka. Artinya bagaimana kemudian apa yang kami miliki ini, motivasi yang saya miliki ini tentu bisa diterima oleh mereka dan mereka bisa menerima kemanfaatan dan keberadaan saya. Kira-kira itu
satu hal yang menjadi kebanggaan saya, menjadi sebuah agama. Ide-ide gagasan saya alhamdulillah ini juga bisa diterima oleh beberapa masyarakat majelis taklim, terutama kaum muslimin. Salah satu ide gagasan yang kami sampaikan kepada teman-teman penyuluh yang di Kabupaten Klaten ialah adanya kegiatan perekonomian. Dalam ini bentuknya ialah koperasi. Saya memahami koperasi adalah soko guru, dari kita, oleh kita, untuk kita. Dan kami mencoba bahwa koperasi yang kami sampaikan sebagai sebuah ide gagasan untuk masyarakat dalam adalah jamaah ialah bagaimana koperasi ini bisa sesuai dengan apa yang kita yakin, kita pahami ialah agama Islam sebagai sebuah keyakinan kita. Maka kami membuat ide gagasan adalah berdirinya sebuah koperasi syariah yang menjadi sebuah landasan kami. Saat ini saya berada di warung soto ayam kampung Pak Nadi. Beliau adalah anggota koperasi syariah Majelis Taklim Binaan Penyuluh yang kami laksanakan pada setiap pekan sekali dalam pembinaan kami bersama beliau. Baru kami sampaikan dalam masa pandemi ini luar biasa dampak ekonomi yang kemudian menjadikan beberapa pengusaha ataupun usaha semakin macet, ada yang seret, sehingga banyak beredar bank-bank cicil atau bank-bank legit yang di kampung-kampung yang sangat dirasakan memberatkan bagi para pengusaha kecil, terutama bagi pengusaha-pengusaha yang ada di kampung-kampung, sehingga mereka merasa keberatan ketika ada bank-bank liar yang ada di kampung-kampung yang memberikan bunga yang luar biasa, bahkan mencapai lebih dari 100%. Kami hadir untuk menawarkan kepada teman-teman anggota jamaah. Harapan saya dengan koperasi syariah yang kami bentuk, mereka kemudian bisa bergabung dan bisa memberikan kemanfaatan bagi mereka dan usaha mereka. Alhamdulillah beliau Mas Nati merasakan betul dengan bergabungnya beliau ke koperasi syariah kami. Alhamdulillah mereka bisa berjalan. Dengan kata lain, kami selaku penyuluh juga berharap adanya koperasi syariah itu bisa menghilangkan riba ataupun praktek-praktek ribawi yang ada di masyarakat yang mereka menggunakan kesempatan ini untuk keuntungan secara pribadi. Harapan saya dengan syariah mudah-mudahan ini menjadi barokah dan kemudian riba ini tidak merajalela di jamaah yang sekarang sangat-sangat membutuhkan peningkatan pendapatan untuk mendapatkan ekonomi yang lebih maju. Untuk itu mudah-mudahan kehadiran koperasi syariah binaan penyuluh ini bisa menghapus dan menghilangkan praktek-praktek ribawi dan mendapatkan keberkahan dari Allah SWT. Saya yakin wa halalu bai'a wa harama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dengan kita bersyariah, insya Allah hidup akan barokah, usaha akan semakin maju. Nama saya Adi Utomo, selaku pemilik usaha Tom Stempel yang ada di Kabupaten Klaten. Saya mengucapkan terima kasih pada Koperasi Syariah Penyuluh Agama Islam binaan Penyuluh Agama Islam Kabupaten Klaten telah memberikan modal dan itu sangat membantu untuk usaha kami. Terima kasih. Saya Siti Saroh, pengusaha abon sapi dan ayam Dukuh Ngentungan Candirejo Ngawen Klaten. Setelah saya bergabung dengan Koperasi Syariah Majelis Taklim Binaan Penyuluh Agama Islam Kabupaten Klaten, usaha kami berkembang dan mendapat suntikan dana dari koperasi tersebut, dan saya terhindar dari meminjam kepada rentenir dan terhindar dari riba. Doakan semoga usaha saya ini berkembang dan mendapat pesanan yang banyak. Saya Bapak Rohmat, penggemuk peternak kambing yang ada di Desa Dukuh Tegalrejo, Desa Meger, mendapat bantuan Koperasi Syariah Binaan Penyuluh Agama Islam yang saat ini kami kelola dengan kambing yang baru kami kerjakan, kandang dan operasional kambing ternyata sangat bermanfaat. Saya pemilik ayam soto ayam kampung Pak Nardi, binaan Koperasi Syariah Majelis Taklim
penyuluhan agama Islam. Alhamdulillah, setelah saya pinjam di koperasi, usaha saya berkembang menjadi maju dan berjalan dengan baik. Kami selaku Ketua Pokjaluh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Klaten senantiasa mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi atas ide ataupun gagasan yang dicetuskan sehingga benar-benar nanti akan menjadi koperasi yang bisa diharapkan untuk bisa bermanfaat kepada majelis taklim dan masyarakat pada umumnya. Selama ini saya merasakan beliau bersama teman-teman penyuluh merintis sebuah koperasi yang berbasis syariah, dan tanggapan di masyarakat Kemalang itu sungguh menggembirakan. Kami semua memberikan apresiasi karena memang koperasi syariah ini meskipun masih sangat perdana kemunculannya dan baru, apalagi di wilayah Kemalang ini, tetapi masyarakat menjadi tahu bahwa ini adalah salah satu jalan agar bisa keluar dan merintis keluar dari praktek-praktek ribawi yang memang sudah mengakar. Kami Basnas, saya betul-betul mengucapkan terima kasih dan apresiasi besarnya atas berdirinya suatu forum koperasi kecamatan majelis taklim yang minggu-minggu kemarin sudah dilaunching untuk tingkat Kabupaten Klaten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Klaten mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Agama Kabupaten Klaten yang mana pada bulan-bulan kemarin telah mengadakan atau pembukaan koperasi syariah Majelis Taklim binaan penyuluh agama Islam Kabupaten Klaten. Dengan adanya koperasi ini, walaupun bersifat embrio, harapan kami nanti ditindaklanjuti dengan adanya badan hukum, dan selanjutnya kami berterima kasih juga karena dengan adanya koperasi ini, koperasi yang bersifat syariah, tidak menimbulkan kaitan dengan bunga, berarti sudah mengarah kepada syariah, yang syariah ini betul-betul bisa bermanfaat bagi umat Islam khususnya dan masyarakat pada umumnya, sehingga dengan berdirinya ini merupakan embrio dari apa yang disyariatkan dalam ajaran Islam, sehingga akan mengikis terhadap koperasi yang lembaga keuangan sifatnya konvensional. Dan harapan kami dengan adanya koperasi ini juga memberikan manfaat kepada masyarakat Klaten, sehingga memberikan penyuluhan juga kepada masyarakat, sehingga ada imbal baliknya antara koperasi dan masyarakat. Jangan hanya yang tahu tentang syariah itu hanya koperasinya, tapi masyarakatnya juga harus memahami tentang apa itu syariah.